Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membahas penerapan rancangan acak kelompok lengkap pada pengaruh konsentrasi dan interval waktu pemberian pupuk organik cair bintang kuda laut terhadap rata-rata tinggi tanaman terong. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad David Nirmawan dan ada teman saya Syafaatul Hidayah dan Berliani Larasati. Oke. Baik, untuk yang pertama saya akan jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, terong adalah salah satu jenis sayuran yang banyak disukai masyarakat Indonesia. Nah, terong ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan karena kebutuhan pasar yang tinggi. Dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman terong, maka diperlukan usaha pemakaian pupuk sebagai sumber hara. Salah satu pupuk yang beredar di pasaran adalah POC atau pupuk organik cair bintang kuda laut. Pemakaian konsentrasi pemberian pupuk yang tepat akan menentukan manfaat dari POC bintang kuda laut terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga dapat mengoptimalkan hasil produksi terong. Next. Kemudian untuk rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh konsentrasi dan interval waktu pemberian pupuk organik cair atau POC bintang kuda laut terhadap rata-rata tinggi tanaman terong? Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji pengaruh konsentrasi dan interval waktu pemberian pupuk organik cair atau POC bintang kuda laut terhadap rata-rata tinggi tanaman terong. Next. Nah, kemudian manfaat penelitian. Nah, di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga praktis. Untuk manfaat teoritisnya yaitu menambah sumber pengetahuan mengenai upaya meningkatkan produktivitas tanaman terong dan juga berkontribusi dalam bidang pertanian khususnya perkembangan produktivitas tanaman terong. Nah, kemudian manfaat praktis. Terdapat dua juga, yaitu yang pertama, bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk petani terong dapat memberikan saran dalam upaya meningkatkan dan mengoptimalkan produktivitas tanaman terong. Nah, selanjutnya, kemudian di sini tinjauan pustaka. Uji normalitas itu adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut itu berdistribusi normal atau tidak. Kemudian ada uji homogenitas, yaitu bertujuan untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang akan diukur memang berasal dari populasi yang homogen atau sama. Kemudian ada uji Duncan, yaitu uji lanjutan atau pengujian pembanding berganda yang dilakukan karena asumsi homogenitas varian terpenuhi atau asumsi varian sama, yang kemudian tujuannya itu untuk mengetahui respon pada perlakuan mana yang berbeda. Kemudian, di sini ada RAKL atau Rancangan Acak Kelompok Lengkap. Nah, ini adalah sebuah rancangan acak terbatas dengan mula-mula mengelompokkan suatu percobaan ke dalam grup-grup yang homogen, dinamakan kelompok atau blok, dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di dalam kelompok-kelompok tersebut. Nah, rancangan ini baik digunakan jika keheterogenan unit percobaan itu berasal dari satu sumber keragaman. Nah, apabila diringkas dalam bentuk tabel akan seperti ini. Oke, next. Nah, bisa kita lihat bahwa RAKL itu terdapat perlakuan kelompok Galat error, kemudian ada juga derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, dan juga F hitung. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa FK atau faktor koreksi itu Y titik-titik kuadrat per TK. Kemudian JKT itu jumlah kuadrat total, bisa dituliskan seperti itu, JKP, JKB, dan juga JKE bisa dilihat pada slide PPT kami. Oke, selanjutnya.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, untuk jenis data kami menggunakan data kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Yang kedua ada sumber data. Sumber data kami berasal dari penelitian yang dilaksanakan di Desa Seonebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang dimulai dari tanggal 2 Mei 2012 sampai 7 September 2012. Untuk datanya sendiri, kita ambil dari skripsi mahasiswa yang berjudul Pengaruh Konsentrasi dan Interval Waktu Pemberian Pupuk Organik Cair atau POC Bintang Kuda Laut terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman terong. Untuk variabelnya ada dua, variabel bebas dan variabel respon. Untuk variabel bebasnya ada konsentrasi POC dan interval waktu pemberian POC bintang kuda laut. Untuk variabel responnya ada tinggi tanaman terong. Untuk langkah-langkah pengujian kami ada yang tentunya mencari data sekundernya, kemudian uji kenormalan dengan uji Kolmogorov, kemudian ada uji homogenitas varians, kemudian RAKL, kemudian uji Duncan. Next. Nah, yang pertama uji kenormalan. Di sini hipotesis kami untuk hasilnya data tinggi tanaman terong berdistribusi normal dan H1-nya data tinggi tanaman terong tidak berdistribusi normal. Untuk tingkat signifikannya kami menggunakan 5% sehingga daerah kritisnya H0 ditolak jika p-value kurang dari 0,05. Untuk SPSS-nya silakan. Baik, untuk langkah-langkah SPSS-nya sebagai berikut. Yang pertama, pastikan data sudah dimasukkan dengan benar. Kemudian untuk uji kenormalan, yang pertama klik menu Analyze, kemudian non-parametric test, pergi ke Legacy Dialog, dan yang terakhir, satu sampel KS. Yang pertama, pastikan tampilan awalan begini, kemudian masukkan variabel tinggi tanaman sesuai dengan data tadi ke dalam tes variabel list. Kemudian pastikan yang dicentang pada tes distribution adalah uji kenormalan. Kemudian klik OK dan akan keluar output sesuai dengan pengujian. Oke, lanjut untuk pembahasan keputusan. Dari outputnya didapatkan nilai asimptotiknya itu 0,2. Nah, di sini diputuskan tidak dapat menolak H0 karena nilai p-value berada di luar daerah kritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tinggi tanaman terong berdistribusi normal. Next. Untuk selanjutnya ada uji homogenitas, di mana hipotesis nolnya itu galatnya mempunyai varians yang homogen. Untuk H1-nya, galat mempunyai varians yang heterogen. Untuk nilai signifikannya sama seperti tadi, menggunakan 5%. Daerah kritisnya, H0 ditolak jika p-value kurang dari 0,05. Untuk SPSS-nya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk uji SPSS-nya sebagai berikut. Pergi ke menu Analyze, kemudian Compare Means, dan One Way ANOVA. Kemudian uji yang akan dimasukkan ke dalam uji kehomogenan yaitu tinggi tanaman dan masukkan perlakuan. Kalau di sini perlakuannya adalah konsentrasi ke dalam faktor, kemudian klik OK dan akan muncul dua tabel yaitu test of homogeneity of variance, yaitu uji homogenitas dari varians dan ANOVA. Kemudian untuk keputusan dan kesimpulan akan dilanjutkan teman saya. Untuk keputusannya di situ kan di output didapatkan nilai signya 0,449. Nah, di situ dapat diputuskan tidak dapat menolak H0 karena p-value-nya yang tadi 0,449
449 berada di luar daerah kritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa Galat mempunyai variansi yang homogen, sehingga asumsi homogenitas varian telah terpenuhi. Next. Selanjutnya ada RAKL, Rancangan Acak Lengkap Kelompok. Nah, untuk mendapatkan RAKL tersebut, kita melakukan ANOVA yang menggunakan bantuan software SPSS. Untuk teman saya, bisa didemokan SPSS-nya. Baik, untuk langkah-langkah rancangan acak kelompok lengkap sebagai berikut. Yang pertama, pergi ke menu Analyze, kemudian ke General Linear Model, dan pilih Univariate. Oke, saya keluarkan dulu. Yang pertama, masukkan unit yang akan diuji sebagai dependent variable. Oke, untuk perlakuan dan kelompok, masukkan ke dalam fix factor. Nah, untuk permodelannya sendiri, klik build terms untuk interaksi antara kelompok dan perlakuan. Oke, kemudian klik continue, dan sekali lagi klik OK. Kemudian akan muncul output sebagai berikut. Oke, next. Nah, dari output yang tadi didapatkan nilai SIG, analisis pengaruh perlakuan dan analisis pengaruh kelompok. Untuk yang analisis pengaruh perlakuan ini, nah tadi nilai SIG-nya diperoleh 0,000, di mana dapat diputuskan bahwa menolak H0 karena memenuhi daerah kritis, yang dapat disimpulkan bahwa konsentrasi pupuk organik cair berpengaruh terhadap tinggi tanaman terong, atau dapat disimpulkan dengan minimal satu perbedaan keragaman tinggi tanaman terong pada konsentrasi pupuk organik cair bintang kuda laut. Untuk yang analisis kelompok, di sini didapat dari output tadi didapatkan p-value sebesar 0,001, di mana p-value tersebut memenuhi daerah kritis sehingga diputuskan untuk menolak H0, dan dapat disimpulkan bahwa interval waktu pemberian pupuk organik cair berpengaruh terhadap tinggi tanaman terong, atau terdapat minimal satu perbedaan keragaman tinggi tanaman pada interval waktu pemberian pupuk organik cair bintang kuda laut. Next. Untuk selanjutnya ada uji Duncan. Uji Duncan ini merupakan uji lanjutan. Untuk demo software SPSS-nya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk langkah-langkah SPSS sebagai berikut. Yang pertama, klik Analyze, kemudian General Linear Model, kemudian klik Univariate, dan sebagai tambahan, karena tadi ini seperti langkah-langkahnya perancangan acak kelompok, tinggal ditambah post hoc, dan masukkan variabel perlakuan, yang dimana konsentrasi adalah variabel perlakuan, dan pastikan centang Duncan, dan kemudian klik continue dan OK. Hasilnya outputnya akan seperti ini. Melihat dari output, keempat konsentrasi ini berada di subset yang berbeda-beda sehingga dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Di dalam tabel uji Duncan dapat dilihat bahwa keempat konsentrasi pupuk organik berada pada subset yang berbeda-beda sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata tinggi tanaman terong dari pemberian keempat konsentrasi pupuk organik bintang kuda laut tersebut. Next. Selanjutnya ada efisiensi relatif. Nah, berdasarkan hasil perhitungan efisiensi relatif didapatkan efisiensi relatifnya itu 4,825, yang berarti angka 5. Yang artinya untuk memperoleh sensitivitas RAL atau rancangan acak lengkap sama dengan RAK, rancangan acak kelompok, maka ulangan yang digunakan dalam RAL harus 5 kali ulangan yang digunakan dalam RAK. Next.
Untuk kesimpulannya, tinggi tanaman terong berdistribusi normal dan varians errornya bersifat homogen. Konsentrasi pupuk organik cair bintang kuda laut berpengaruh terhadap tinggi tanaman terong. Kemudian interval waktu pemberian pupuk organik cair bintang kuda laut berpengaruh terhadap tinggi tanaman terong. Yang terakhir, perbedaan rata-rata tinggi tanaman terong dari pemberian keempat konsentrasi pupuk organik cair kuda bintang laut tersebut terdapat perbedaan, dan dari keempat konsentrasi tersebut, konsentrasi 3 cc POC per liter air adalah konsentrasi yang paling optimal dalam menambah tinggi tanaman terong. Next. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk sarannya, kami menyarankan kepada pihak baik yang akan melakukan maupun yang sudah melakukan budidaya tanaman terong untuk menambahkan beberapa pupuk sebagai penambah nutrisi tanaman terong seperti pupuk organik cair bintang kuda laut. Namun juga memperhatikan takaran dalam pemberian pupuk tambahan sesuai dengan kondisi dari tanaman terong itu sendiri. Pada penelitian kami didapatkan bahwa konsentrasi pupuk organik cair bintang kuda laut yang ideal agar mendapatkan tinggi tanaman yang optimal adalah sebesar 3 cc POC atau pupuk organik cair per liter air. Kami juga menyarankan untuk rutin dalam memberikan pupuk tambahan untuk mendapatkan hasil budidaya tanaman terong yang lebih maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Kami juga memohon maaf atas kesalahan kami apabila mengandung unsur-unsur yang tidak mengenakan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.